Bapak Presiden memilih orang nomor satu di Kementerian Pertanian itu adalah jabatan politis yang relevan dengan bidangnya dan tidak salah pilih, luar biasa. Semangat bekerja yang baik, benar, dan jujur itu tidak cukup. Para pembantu menteri di lingkup pertanian yang dipercaya juga tidak cukup jika hanya ahli pertanian. Harus memahami lapangan dan applicable. Pola pikir juga harus berubah tentang konsep ekstensifikasi, intensifikasi, optimalisasi atau optimasi. Itu dibaratkan rumah yang sudah dibangun 30 tahun yang lalu. Jika bangunannya masih kokoh, tentu perlu perbaikan dan perubahan, terutama isi dalam rumah. Itu diibaratkan. Dulu mengolah tanah itu pakai kerbau, makanya rumput. Sekarang kerbau besi makanya solar. Artinya banyak kebijakan yang harus disesuaikan. Berikut disampaikan beberapa sikap atau kebijakan pemerintah yang menurut saya itu sebaiknya dievaluasi. Satu, pertama masalah subsidi pupuk. Memahami dan mengartikan niat baik pemerintah mengenai subsidi pupuk itu dianggap sudah mengerti dan tidak saya bahas. Dan saya menganalisanya, untuk sektor tanaman pangan, padi saja, jika mau dipenuhi kebutuhan pupuk subsidi urea, itu sebanyak 2 juta ton. Nah, dan jika diasumsikan luas tanam itu 10 juta hektar, dan dosis pupuk itu 200 kg per hektar urea. Jika harga subsidi Rp1.800 dan non subsidi Rp9.000, maka selisih antara subsidi dan tidak subsidi itu di range 7.200 kg, 7.200 rupiah per kilogram. Dan pemerintah terbebani anggaran jika dihitung itu 14,4 triliun. Ini baru urusan pupuk urea saja. Sementara nilai subsidi yang ditanggung pemerintah akibat pupuk-pupuk lain itu total subsidinya mencapai 54 triliun. Ini baru ngurus pupuk, belum alsintan, belum nyetak sawah, dan lain-lain. Pengorbanan anggaran pemerintah bersumber APBN saja demi percepatan, demi pencukupan pangan itu sudah begitu luar biasa. Jika nasibnya apes, salah urus kebijakan karena banyak orang pintar di sana, tetap saja kita impor. Pupuk yang disubsidi itu hasilnya beras premium yang dibeli konglomerat. Pupuk bersubsidi juga menghasilkan beras broken untuk masyarakat menengah ke bawah. Jadi yang kaya menikmati beras premium pupuk yang berpupuk subsidi, yang orang menengah ke bawah, yang beras broken, itu sama-sama pupuk subsidi. Nah, disubsidi pun kenyataannya petani masih miskin. Pengusaha berkontribusi jual beras, jual alsintan, jual pestisida, jual racun tikus. Semuanya kerja untung. Nah, tapi kalau kondisi ini ikhlas, ya sudahlah. Di samping lahan padi juga, itu bersebelahan dengan pekarangan, dengan perkebunan sawit. Nah, diperkirakan luas perkebunan sawit yang tersebar di Indonesia itu ada 15 juta hektar. Jika pemakaian urea untuk sawit itu 400 kg per hektar, maka membutuhkan urea sebanyak 6 juta ton. Ya 3 kali lipat dari kebutuhan subsidi padi. Bisakah dibayangin? Untuk urea padi itu 1.800. Urea untuk sawit itu non subsidi Rp9.000. Artinya satu orang jatah untuk urea, satu orang jatah urea petani padi itu 200 kg. Pasti sudah diintip, dirayu banyak petani sawit dengan sanggup membayar 3 kali lipat dari harga subsidi. Ya kan? Karena terlalu murah. Dan sawit itu membutuhkannya banyak. Nah, permasalahannya, satu, spare antara harga subsidi dengan subsidi itu minimal terpaut 500%.
Maka sampai kapanpun dan dengan cara apapun dan regulasi seperti apapun, walau dijaga aparat keamanan, ditodong dengan pistol, kemungkinan terjadi penyelewengan dan peluang tindak pidana itu sangat tinggi. Petani sawit akan cenderung berupaya mendapatkan pupuk yang lebih murah, luar biasa murahnya. Itu karena mereka juga memerlukan. Masalah kedua, beban negara atas subsidi pupuk itu terlalu besar. Dan sesungguhnya tidaklah efektif pemberian pupuk subsidi tersebut. 3. Penyaluran pupuk itu akan menjadi terganggu atau terhambat jika BUMN pupuk sebagai produsen belum dibayar pemerintah. Nah, negara pun menyediakan kesempatan untuk masyarakat berbuat melanggar pidana karena petani dimungkinkan akan melakukan kejahatan demi mendapatkan pupuk 400% yang lebih mahal. Nah, saran dan pendapat saya, pupuk urea yang disubsidi harus dinaikkan menjadi Rp7.200 per kilogram. Ups, oke, tenang. Mendengarnya jangan panik, jangan katakan bahwa saya tidak pro petani. Begini, selisih 25% itu tidak membuat tertarik melakukan tindakan pidana atau penyelewengan. Karena angka psikologisnya itu di situ. Jadi bisa mereduksi kejahatan pidana. 2. Ketertarikan pihak swasta dalam usaha budidaya padi karena spare HPP akibat cost fertilizer from input pupuk itu jadi eligible dan proper. Nah, 3. Pemerintah menghemat anggaran itu 10,8 triliun loh. Ini baru dari pupuk urea. Tentunya itu semua bisa dihitung dengan mudah. Perhitungan awal besar subsidi itu jika harga 1.800 itu 14,4 triliun. Nah, jika harganya 7.200 maka cuma 3,6 triliun saja. Dengan asumsi panen 5 ton gabah kering giling per hektar dan penggunaan urea itu 200 kg per hektar, maka petani akan bertambah HPP disebabkan terjadinya penambahan biaya farm input pupuk urea itu sebesar Rp1.080.000 per hektar, atau jika dibagi 5 ton BKG itu hanya Rp216 per kilogram gabah. Kemudian bagaimana caranya melindungi petani dan masyarakat Indonesia yang kelompok middle down itu yang perlu beras murah? 1. Pemerintah melalui Bulog wajib membeli gabah petani sebesar Rp6.500 plus Rp2.016, yaitu Rp6.716 per kilogram gabah. 2. Jumlah gabah yang harus dibeli pemerintah melalui Bulog adalah kelompok masyarakat middle down sebanyak equal kebutuhan beras 50%. Jumlah 50% dari jumlah penduduk. Sisa gabahnya itu yang 50% itu urusan swasta dengan harga normal mau 6.500 per kilogram gabah atau berapapun harga gabah. Serendah-rendahnya asal ada bank yang mengcover memberikan pembiayaan dengan grace period serta asuransi yang membackup seperti video yang saya sampaikan sebelumnya. Maka ketertarikan swasta itu jadi lebih tinggi dan petani tidak berisiko rugi. Dengan asumsi penduduk yang middle down saya katakan itu sebanyak 50%, maka Bulog harus membeli minimal 25 juta ton GKG dengan nilai tambahan ini sebanyak 5,4 triliun. Dengan perhitungan 25 juta ton dikalikan 6.716. Kemudian coba kita pikirkan apa manfaat yang didapatkan. 1. Distribusi urea itu akan lancar. Karena urea pasti akan diproduksi pabrik dengan senang hati. Yang kedua, mengurangi pidana akibat penyimpangan pupuk bersubsidi. Nah, selanjutnya petani tidak dirugikan sama sekali karena pemerintah membeli lebih mahal. Sama naik harga farm input urea juga dibelinya diperhitungkan lebih mahal juga.
Nah selanjutnya negara tuh menjamin loh, ini yang penting, negara menjamin 50% pasokan kebutuhan beras nasional serta menjaga stabilitas harga beras. Karena yang di covernya itu separuh dari kebutuhan masyarakat. Nah swasta kemungkinan besar pasti berminat menanam padi. Nah orang kaya tidak menikmati beras pupuk subsidi. Ya. Selanjutnya pemerintah menghemat anggaran subsidi itu 5,4 triliun. Nah, awalnya anggaran untuk subsidi jika harga yang awal itu Rp1.800 per kilogram, itu besar subsidinya 14,4 triliun. Karena selisihnya 7.200. Nah, menjadi satu, anggaran untuk subsidi pupuk urea dengan harga 7.200 itu hanya 3,6 triliun. Nah, kemudian anggaran tambahan untuk Bulog membeli gabah untuk makan 50% produksi Indonesia itu sebesar 5,4 triliun. Nah, total yang dikeluarkan A plus B 3,6 triliun plus 5,4 triliun itu adalah 9 triliun. Jadi anggaran APBN itu hanya 9 triliun saja dari semula yang 14,4 triliun. Pada akhirnya negara menghemat keuangan sebesar 5,4 triliun. Itu dari urea saja. Dan manfaat lainnya didapatkan. Silakan dihitung-hitunglah. Tak perlu menteri. Nggak perlu sekeras menteri maksudnya. Siswa SPMA pun bisa kok. Nah, sekarang permasalahan kebijakan pemerintah tentang harga di atas net. Kebijakan pemerintah terlalu panik dalam ini untuk memaksa dan mempidanakan pedagang jika menjual barang-barang yang urgent itu di atas HET. Nah, permasalahannya harga itu tergantung supply dan demand, itu teori klasik dan itu murni perilaku bisnis. Contoh saja, bagaimana harga beras tidak bisa diturunkan jika beras andalan pemerintah SPHP saja pada saat ini Februari 2025 sudah sulit didapat. Begitu juga minyak minyak kita. Tidak mungkin sekali lagi. Most impossible jika ada suatu komoditi bisa jual lebih mahal dari angka psikologis yang ditetapkan pemerintah jika komoditi itu overstock atau paling tidak tersedia dan mencukupi. Tidak mungkin dia bisa lebih mahal. Tidak mungkin juga jika ada satu konglomerasi yang bisa menguasai suatu komoditi jika produsen atau petani penghasil itu sangat banyak. Terlebih peran pemerintah dalam fungsi penetrasi harga itu benar-benar efektif. Terkecuali beberapa contoh komoditi seperti daging ayam dan telur. Pemerintah tidak bisa banyak berbuat, hanya bisa melongo dan pasrah saja. Semua tahu kok tentang adanya perikatan antara pabrikan dan peternak. Itu dilakukan simbiosis mutualisme antara peternak pakan ayam dengan petani. Maksudnya ada peternak dengan produsen pakan ayam. Jangan disalahkan hal ini. Karena posisi perbankan dan dinas pertanian itu digantikan dengan swasta. Diganti dengan pabrik pakan. Mereka yang hanya segelintir orang dapat memanage produksi. Dia nggak butuh banyak orang. Punya data yang akurat dan peternak tidak pernah menjerit jika harga pakan, DOC, obat-obatan naik. Tidak menjerit itu. Jika terjadi kasus peternak harus buang-buang ayamnya karena tidak laku. Itu karena mereka peternak tidak memiliki data tapanan berapa jumlah produksi. Begitu juga ketersediaan pasokan daging sapi. Ini contoh, kebijakan pemerintah tentang pengembangan ternak itu tidak tepat. Maaf, jika saya tidak sanggup menyatakan hal itu kebijakan yang salah. Keyakinan saya dengan pola konvensional yang dilakukan pemerintah sampai Indonesia miskin bangkrut pun bagi-bagi sapi. Kalau begini terus, daging sapi tetap impor.
Kalau saya sampaikan satu-satu masalah dan cara pemecahannya, yang timbul pada diri saya itu kesal, bukan tidak mampu. Padahal mereka pejabat yang di Jakarta itu orangnya maha pintar, bekerja keras, jam kerjanya itu 2 hari seminggu. Oke lah, kita kembali ke fokus lagi. Maka saran dan pendapat saya begini, pastikan dengan pemerintah memiliki data komoditi yang baik dan akurat tentang ketersediaan pangan pokok. Itu penting. Dan kedua, pastikan Bulog berperan sebagai backup untuk penetrasi harga. Manfaatkan salah satunya kantor pos di setiap lini terkecil untuk dijaring sistem. Yang ketiga, pemerintah itu, maaf ya, cemen, lucu. Sampai pemerintah di dalam hal dinas ketahanan pangan di provinsi harus jualan yang dinamakan bazar pasar murah dengan ritme sesaat. Apakah bisa turun harga? Berapa persen masyarakat yang terbantu dengan cara seperti ini? Dan bisa bertahan berapa lama masing-masing keluarga yang hanya beli 5 kg beras? Justru biaya yang ditimbulkan ini sangat besar. Menggaji ASN yang segitu banyak untuk jual beras, jual telur, jual minyak makan. Nah ini masalah kebijakan lagi ketiga itu keterlibatan instansi lain dalam mendukung ketahanan pangan. Sekali lagi kebijakan pemerintah jangan terlalu panik dan gopoh. Institusi lain dibentuk karena memiliki tugas pokok masing-masing. Dan juga tugas pokok mereka tidak pernah selesai. Kalau dipaksakan institusi lain yang bukan bidang dan profesinya untuk tanam padi, tanam jagung, tanaman pekarangan dan lain-lain, pasti bisa dan pasti tertanam. Dapat disaksikan di media sosial, publikasi dimanapun, sudah ramai video orang lengkap dengan baju dinas menanam padi, jagung, dan sayuran. Permasalahannya, sampai kapan mereka begitu? Bagaimana pekerjaan pokok mereka? Karena ini niat baik dan perintah atasan, anggota menggunakan seragam lengkap pada saat menanam padi, jagung, dan sayuran. Itu semua mungkin mereka sambil senyum-senyum aja. Yang pasti bagi mereka, yang penting ada bukti atau gambar video. Dan sebagai bukti untuk pimpinan, syukur masyarakat tidak bergumam pencitraan. Sementara insan dinas pertanian yang ada justru senyum-senyum, nunggu anggaran ada baru action. Nah, lebih baik kembalikan ke tugas dan pokok fungsi mereka, siapa berperan apa. Keberadaan TNI dan Polri itu sangat diperlukan dalam program swasembada pangan, tapi sesuaikan dengan profesi dan kewenangan mereka. Mohon maaf, jangan berpikir prajurit TNI itu menganggur karena tidak ada perang. Lantas diperintahkan nanam padi, nanam jagung. Benar, setuju. Tapi dan sangat bermanfaat itu, tetapi hanya sesaat aja maksudnya. Itu sesaat. Uang dinas pertanian aja pelangak pelongo. Maaf, wajar saja mereka kerja kan perlu biaya. Syukur-syukur masih bisa mendukung program pemerintah dengan menunjukkan telah menanam padi di belakang kantornya yang luasnya 200 meter persegi. Yang penting kan publikasi bentuk dukungan. Ya sudahlah, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Bicara sinergi semangat penuh loyalitas, iya, tapi yang wajar-wajar sajalah maksudnya begitu. Untung saja Kementerian Kebudayaan bentuk tarian tradisional tidak merupakan program unggulan pemerintah, program strategis. Jika iya, maka mungkin aparat penegak hukum itu, aparat itu mungkin menjadi penari, pakai baju dinas lagi, dia upload sana sini. Nah itu maaf itu jok aja lah, tapi kan nggak begitu ya. Gitu. Sekali lagi apa yang saya sampaikan baru sedikit. Kalau mau dituruti, keram rasanya. Tetap semangat. Salam swasembada, jaya Indonesiaku. Terima kasih.